Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ADN Project dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin double amin. Nah, ini ada suatu acara ya, sepertinya acara yang bertajuk Indonesian Lawyer Club, di mana di sini acaranya tidak diselenggarakan di sebuah studio atau dimanapun, namun seperti di sebuah aula nih atau sebuah lapangan yang terjadi di salah satu universitas di tanah air. Dan ini sangat menarik karena terjadi ya bisa dikatakan sindiran yang sangat menyakitkan dan cukup memalukan ya. Dan di sini sepertinya ya kami melihat sindirannya itu ditujukan kepada salah satu pendukung garis keras Pak Jokowi yang juga petinggi dari Jokowi mania atau Prabowo mania, yaitu Andi Azwan. Dan di sini sangat menarik karena yang menjadi lawan atau yang menyindir tersebut itu bukan orang-orang yang seringkali kita lihat belakangan ini, bukan Rosuryo, bukan Rocky Gerung, bukan Refli Harun, bukan Ferdinand Hutahian, bukan orang PDIP, dan bukan orang partai tertentu, tapi seorang ahli pakar komunikasi ya. Jadi sangat menarik sekali dan sangat seru sekali. Jadi bagaimana lengkapnya? Mari kita simak ya videonya berikut ini. Saya bilang katanya sudah ada daftar dosa-dosa kasus hukum setiap pejabat yang setiap saat bisa dikeluarkan kalau diperlukan pejabat itu miring ke kiri, miring ke kanan. Itu rumor. Kemudian tadi Bang Usman juga bilang bahwa saat ini kita masuk ke election atau electoral authority, electoral autokrasi. Electoral autokrasi, jadi kita ada pemilu dan lain-lain. Permegi juga ada rumor, teman-teman saya banyak juga yang jadi influencer, yang jadi juru bicara tidak resmi, tetapi kemudian mereka memang dikondisikan untuk bisa memberikan narasi-narasi positif. Apakah dari kacamata politik itu adalah bagian dari menjaga stabilitas demi kita baik secara ekonomi, atau masih dalam koridor demokrasi dalam arti Bang Maman bilang tadi, kita juga harus ada sopan santun, ada penyeimbang narasi atau counter narasi, Prof. Ege yang paling tahu, counter narasi, sehingga kemudian ruang demokrasi kita seimbang, ada yang bisa menyuarakan secara objektif, ada yang bisa menyuarakan, bebas menyuarakan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Apa yang pernah terjadi dari kacamata politik? Itu poinnya, Prof. Ege. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore yang terhormat Bapak Rektor. Ketemu lagi Pak. Kemudian seluruh kolega, teman-teman dosen, dan Datuk Karni Ilyas yang fenomenal. Kalau giliran saya kalau nggak ngerti nggak usah tepuk tangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Karena belakangan ini belum apa-apa udah pedes ya. Kalau nggak ngerti nggak usah tepuk tangan gitu. Itu ada fenomena namanya TOP. Apa itu? Tepuk tangan over penjilatan, kurang lebih begitu ya. Top. Apa-apa tepuk tangan, apa-apa tepuk tangan. Yang penting asal Bapak senang, kurang lebih gitu ya. Baik, langsung menjawab ke pertanyaan Anda. Saya menyatakan bahwa sambil menjawab dua itu ya, itu akan sampai pada ujungnya. Soalnya itu pertanyaan yang paling berbahaya. Jadi nanti jawabannya di ujung. Itu akan dijawab dengan cara sepak bola. Saya janji akan dijawab dengan cara sepak bola. Tetapi 80 tahun Indonesia merdeka, sudah merdekakah kita untuk bersuara? Sudah. Kenapa sudah? Yang pertama, indeksnya. Di Indonesia ini orang boleh bersuara apa saja, bahkan bisa berubah-ubah suaranya. Jadi misalnya dulu bilang, Bapak P itu tukang bohong, sampai kita berikan award untuk pembohong. Nah, PSI. Sekarang kita bilang, enggak, Bapak itu hebat. Saya pun mau menjadi menteri Bapak itu karena dia selalu jujur dan baik. Bebas, silakan saja, silakan, tidak ada masalah. Orang ini melanggar HAM tahun 98 ya, ada ya 12 Mei. Sekarang nggak ada. Tidak terjadi perkosaan apapun dalam bentuk massal, nggak ada. Jadi apakah kita merdeka untuk bersuara? Bebas, merdeka, silakan, berubah-ubah pun boleh. Gak usah tepuk tangan, kalau nggak ngerti gak usah tepuk tangan. Yang ngerti boleh tepuk tangan, kalau nggak jadi top. Tepuk tangan over penjilatan. Oke. Yang kedua mulai masuk nih. Apakah kita sudah merdeka untuk bersuara? Sudah.
orang boleh bikin survei-survei dan mengumumkannya tanpa menyebutkan siapa yang bayar. Bebas, silakan. Hasil-hasil yang dikutip tadi berbeda dengan Freedom House atau Reporter Without Borders yang menyatakan bahwa selama 10 tahun ini indeks demokrasi kita dan kebebasan berpendapat kita turun. Tetapi yang ada di sini naik dan bagus. Silakan. Silakan bebas bersuara, silakan bikin survei sesuka Anda. Tentang buzzer, silakan menggaji buzzer sebebas-bebasnya. Sudah bebas kita sekarang. Mulai terjawab ya. Satu yang buzzer tadi ya. Yang ketiga, tentang ILC yang fenomenal. Tadi Pak Rektor pakai pantun. Kalau orang Sumatera Pak, pantun apapun yang Bapak sampaikan, kita bisa jawab. Tadi ya, kembang selasi di atas nampan. Cakep. Lebih cantik kalau dihiasi dengan bunga melati. Kasihan betul nasib ILC TV One. Sudah 4 tahun lebih nggak balik-balik ke televisi. Lantai 12. Hari pertama, Bu, Iya, Pak. lantai 12. Bu, sekadar info aja ya, tim yang di atas itu. Saya mau nanya sekarang, Anda tahu asta cita dari Bapak Presiden Prabowo? Ada yang tahu? Asta cita Bapak Presiden Prabowo? Tahu? Wah. Langsung Google kayaknya. Bisa. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nomor 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan itu harusnya ILC sudah kembali ke televisi. Tetapi nggak apa-apa, karena kita sudah bebas merdeka, maka dinyatakan nggak usah kembali ke televisi, silahkan jalan-jalan ke kampus. Tuh Gigi Sesunio makin maju. Nanti pertanyaan ini saya mau titip ke Kang Maman. Kenapa? Apa yang terjadi sampai ILC itu bisa tidak ada di televisi lagi? Nah, itu nanti kita butuh jawaban dari dia. Nah, saya mau menjawab yang terakhir tadi dengan gaya sepak bola. Di lapangan sepak bola itu ada 3 cara untuk berbicara. Yang pertama, konferensi pers sebelum pertandingan sepak bola. Betul ya? Kita konferensi pers. Untuk melibatkan Anda, boleh tunjuk tangan ya. Siapa yang yakin bahwa Indonesia akan masuk ke final Piala Dunia tahun depan, 2026? Siapa yang yakin? Termula di Azwan. Siapa yang yakin bahwa Indonesia akan lolos ke pentas Piala Dunia tahun depan, tahun 2026? Kasihan Pak Erick Thohir loh ini ya. Dia sungguh-sungguh ya. Anda nggak yakin ya? Tapi ada bagian konferensi pers untuk menyatakan itu. Yang kedua, ada bagian di mana kita tadi boleh berbicara kepada wasit. Dan itu diwakili oleh kapten. Betul ya? Yang bukan kapten nggak boleh bicara. Kapten yang boleh berbicara. Anda nonton bola kan? Ada nonton bola kan? Siapa yang begadang tadi malam nonton Liverpool? Siapa? Manchester United? Ini hebat, ini hebat. Ya, ini hebat nih. Belum pernah menang tapi tetap semangat. Itu. Oh. Real Madrid. Wih, Barcelona. Sleman, PSS Sleman. Gak apa-apa dong, ada hoki caraka. Hoki caraka kan? Ada hoki caraka yang selalu. Tapi ada bagian di mana di sepak bola orang berbicara, ya, diwakili oleh kapten kepada wasit, ya. Nah, ini belakangan mulai nggak ada nih. Ya, mulai nggak ada. Siapa yang mewakili kita untuk berbicara kepada wasit atau pimpinan negara kita? Coba, siapa coba? Teman-teman kita yang di DPR. Nanti ya. Yang ketiga, cara berkomunikasi di lapangan bola itu adalah antar pemain. Cara berkomunikasinya gini. Bahasa apa itu yang dipakai? Bahasa apa? Coba aja coba, ya. Pasti kalau dia mau kritik, maksudnya gimana? Indonesia sedang bebas merdeka bersuara.
Karena kartu kita masing-masing sudah ada di tangan orang Islam. Maka itu sudah punya kartu kita masing-masing. Ini jawab pertanyaan saya yang kedua tadi. Jawab yang terakhir. Tapi terakhir saya mau menanyakan kepada Anda semua, Bapak. Penutup ya, sebelum ke Kang Maman. Mohon tadi Kang Maman. Ya. Menarik loh, anak tadi bilang sebelumnya ada orde baru. Kalau saya menjawab sekarang ini namanya orde baru-baru ini, kurang lebih gitu ya. Bukan orde paling baru, orde baru ini. Jadi nanti kalau kita, kesalahannya dia juga. Saya berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi ingin supaya presidensial threshold tidak ada, tapi dia tidak mau maju jadi presiden. Saya yakin nanti kalau dia mau maju jadi presiden karena tidak ada presidensial threshold lagi, kita tidak boleh membuat kelompok yang namanya Usman Mania, itu nggak boleh. Kita harus membuat kelompok yang namanya misalnya Reformasi Mania, Demokrasi Mania. Nah, untuk di sini yang mania itu, yang kita tahu, semua teman-teman tahu ya, itu adalah salah satu petinggi dari para organisasi relawan yang namanya Jokowi Mania dan juga Prabowo Mania kalau nggak salah ya. Dan itu dijabat oleh Andi Azwan, dan Andi Azwan ada nih di acara ini nih. Apa nyindir Andi Azwan nih kira-kira? Mohon maaf Bapak, sudah akan rapat lagi ya menentukan siapa pengganti ketuanya ya Pak ya. Ya. Jadi, nah pertanyaan saya terakhir, 2 pertanyaan saja. Karena pertanyaan Anda sudah saya jawab dengan tepat. Yang pertama, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Bulat loh ini. Hebat Trisakti ini. Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan terakhir ya, apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kita baru saja lihat ya bagaimana Bung Effendi Ghazali ini luar biasa ya pada saat dia berpidato atau berbicara, diberikan kesempatan untuk bisa untuk bisa memperlihatkan atau bersuara tentang pendapat mengenai apa yang terjadi di negeri kita ini. Dan yang menariknya adalah sepertinya ya menurut tafsir kami ya, menurut analisa kami, itu ditujukan kepada ya seseorang atau mungkin beberapa orang atau mungkin satu organisasi ya. Karena dia menyebut pertama tadi masalah sekarang ini orang sudah bisa bebas bersuara, di mana dan bebas-bebas saja bersuara gitu, tidak akan ada orang yang melaporkan ataupun mengkritik, yaitu tentang adanya yang katanya Bapak P itu sampai dengan diberi award kebohongan dulu. Terus berikutnya di saat dia sudah kuat, Bapak P itu hebat gitu. Nah teman-teman bisa melihatlah atau menggoogle siapa yang dimaksud dengan itu gitu. Siapa yang pernah memberikan award kebohongan kepada Pak Prabowo. Terus sekarang di saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden, dia memuji setinggi langit dan mendapatkan jatah menteri ya. Bahkan bukan hanya menteri tapi anak-anaknya menteri nih, anak buahnya menteri itu juga dari organisasi dari partai tersebut gitu. Nah teman-teman bisa cek lah. Nah terus juga dia menyebut masalah yang namanya mania nih, mania dan salah satu orang yang ada di situ yang memiliki organisasi relawan yang ada ujungnya mania itu. Jokowi Mania dan Prabowo Mania, yaitu si Andi Azwan. Nah ini kalau memang benar tujuan Bung Effendi Ghazali ini itu ke Andi Azwan, nah ini luar biasa sekali ya. Kalau memang benar ya. Tapi teman-teman benar nggak kira-kira ini Andi Azwan tujuannya nih? Yang disundur tuh Andi Azwan itu kira-kira benar nggak? Soalnya Andi Azwan ini juga ketawa-ketawa terus ya. Ya jatuhnya kami miris ya melihat Andi Azwan ya. Karena memang di panggung tersebut hampir tidak ada orang yang selama ini berselisih paham dengan dia. Hampir tidak ada orang yang kontra narasi dengan dia.
Yang ada itu ada Bung Maman yang dari Golkar ya, dan sekarang juga ada di kubunya Pak Prabowo. Terus juga ada beberapa orang lagi tadi yang saya lupa, dan Bung Effendi Ghazali. Bung Effendi Ghazali ini kan tidak pernah terlibat di kasus ijazah. Ijazah yang diduga palsu milik Jokowi oleh Rosuryo. Tapi kok dia tadi sampai nyebut-nyebut ijazah lagi nih. Teman-teman di sana gimana di sini nih? Apakah kalau kuliah benar-benar mau kuliah nggak, terus mendapat ijazah yang asli nggak, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau salah silakan dilihat lagi video tadi. Oh berarti ini hebat nih, mahasiswa Trisakti di sini hebat nih. Berarti memang benar-benar ingin kuliah dan ingin mendapatkan ijazah asli ya. Iya. Dan terus Andi Azwan nggak tahu kenapa kamera kok ke Andi Azwan lagi ngeliat dia nyengir-nyengir. Jadi ya kayaknya apes sih ya. Memang kalau misalnya seseorang itu sudah disematkan atau sudah dilabelkan dengan sesuatu, apapun yang ditujukan, apapun kejelekan-kejelekan orang yang dilabelkan tersebut, itu akan merembet kemana-mana. Contohnya ya di sini ya, kalau memang mungkin maksud tujuannya di sini adalah Andi Azwan, makanya sampai kapanpun apapun itu yang menyangkut dengan Pak Jokowi, dan apalagi sekarang ini Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat ya, berarti yang dilihat oleh orang-orang, oleh siapapun itu tentu yang akan lihat dan ditunggu adalah ya jeleknya Pak Jokowi, jatuhnya Pak Jokowi, terus apapun itu tentang Jokowi. Kayaknya sulit ya untuk Jokowi itu melakukan sesuatu yang selama ini dilakukan ketika saat menjadi presiden, ketika misalnya memberikan bansos kepada satu provinsi, misalnya memberikan bansos ke satu desa atau satu daerah, terus dilihat sebagai presiden yang baik hati. Ya kalau dulu kan wajar karena itu kan uang negara ya. Jadi dia tidak akan berpikir panjang lagi kalau ingin memberikan sesuatu yang dimaksudkan ini dalam hal ekonomi gitu loh. Apalagi membangun sesuatu, mendirikan jalan membuat jalan tol. Itu kan saat itu menjadi presiden ya, dan uang yang digunakan juga milik negara. Jadi tidak mungkin lagi sepertinya Pak Jokowi dengan uang pribadi itu membangun jalan tol, terus juga membangun rumah sakit dari uang pribadi yang tujuannya untuk masyarakat gitu loh. Kayaknya kan udah nggak mungkin lagi. Jadi yang paling mungkin adalah melihat apapun itu yang tujuannya adalah ya yang lawan daripada kebaikan gitu. Dan ketika itu terjadi atau disematkan oleh Pak Jokowi, nah orang-orang yang selama ini mendukung dia, orang-orang yang selama ini bisa dikatakan ya dalam hiperbolanya lah ya, yang lebay-lebaynya mengatakan mendewakan Pak Jokowi, itu akan terkena imbasnya. Karena apa? Karena mereka-mereka ini seperti Andi Azwan dan teman-temannya ini, ya kami tidak menyalahkan ya, bebas-bebas saja, namanya juga negara demokrasi, mau mereka memuji-muji siapapun, bahkan menyembah-nyembah siapapun, ya itu terserah mereka. Tapi ketika itu terjadi, maka masyarakat akan menilai kejelekan itu pun akan turun kepada mereka. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan merembet kepada mereka. Dan itu sepertinya adalah sesuatu yang sudah dialami oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi pada zaman dulu ya, di saat dia gubernur dan awal-awal presiden. Dan ketika dia melihat bahwa Pak Jokowi memang sudah tidak lagi memiliki nilai yang selama ini mereka perjuangkan, maka mereka dengan senang hati atau dengan legowo ini berpisah dengan Pak Jokowi. Nah di sini untuk siapa? Untuk mereka para relawan Pak Jokowi yang sekarang ini memang sudah tidak lagi menjabat. Tentu tujuan mereka ini apa dalam membela Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi kan sudah tidak lagi menjabat seorang presiden ya. Apa yang mereka cari? Apakah mereka memang benar-benar memperjuangkan nama baik dari Pak Jokowi, atau mungkin ada suatu keuntungan di situ? Apakah mereka dibayar? Apakah mereka dihadiahi? Apakah mereka dijanjikan kehidupan yang mewah? Ya kita tidak tahu. Tapi kenapa banyak orang bertanya ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat, mereka masih menggunakan nama-nama tersebut seperti Jokowi Mania, dan juga yang mania-mania lain lah, yang mania lainnya, yang sehingga pada akhirnya oleh Bung Effendi Ghazali ini disindir ya, disentil gitu. Dan ketika mereka berubah kepada Gibran, nah tentu ini ya penilaiannya akan berubah lagi, karena Gibran kan sekarang masih menjabat sebagai seorang calon wakil presiden ya.
Nah, jadi ya kami melihat bahwa dan kami menilai bahwa Effendi Ghazali ini bukan tujuannya itu bukan untuk ke satu kelompok kecil ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang memprediksi maksudnya daripada yang pernah memberikan Prabowo ini award kebohongan, setelah itu sekarang menjadi seorang penjilat katanya tadi itu adalah PSI. Ya, kita tentu tidak tahu. Yang namanya tafsir kan terserah, sedangkan Pak Effendi Ghazali tidak menyebutkan ya. Karena yang kami sependek sepengetahuan kami yang pernah memberikan award kebohongan, setelah itu sekarang berada di posisi menterinya Pak Jokowi dan juga anak-anak buahnya itu dari tempat itu, yaitu hanya PSI. Kalau saya salah ya silakan dibenarkan ya. Apakah ada yang pernah memberikan award kebohongan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo? Setelah itu mereka ya menjilat kesalahannya sendiri dan lalu menyanjung-janjung Prabowo setinggi langit. Setelah itu sampai pada akhirnya mendapatkan jabatan sebagai menteri ya. Dan bila memang ada teman-teman atau siapapun ini yang memprediksi bahwa yang mania-mania dan yang membela ijazah palsu itu adalah Andi Azwan, atau mungkin jangan-jangan maksudnya Bung Effendi Ghazali ini Bung Maman nih. Bung Maman yang anggota Golkar. Ya terserah, menurut tafsir masing-masing kan terserah gitu loh. Jadi benar-benar kalau maksudnya ini ya kita simpelkan lah, kalau orang-orang kan agak kurang jelas ya, termul lah maksudnya. Bila tujuannya siapa Bung Effendi Ghazali ini termul, ya benar-benar dipermalukan sekali di acara ini ya. Jadi ya sampai di sini Raden Project. Belak kamera salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.